Kira-kira itu tahun 2002, antara 2000 sampai 2002. Kota ini hancur banget. Kerinduan kita tuh ngumpul kayak gini. Kita nggak rindu ada di rumah, kita rindunya ngumpul. Tapi untuk ke gereja, waktu yang bisa 10 menit jadi 1 jam lebih karena kita nggak bisa normal jalan lewat gunung. Saya ingat sekali waktu itu hari Sabtu, Noli masih kurus, semua kita ibadah itu cuman karena rindu aja mau ngumpul. Sebenarnya nggak bisa dibilang hari ini ada ibadah apa enggak. Nah waktu sementara kita ibadah, asap di sekitar sudah bom. Saya masih naik ke atas lantai 2, saya masih rekam. Terus saya ingat kita nyanyi, Noli pimpin. Itu kita nyanyi sudah normal. Karena ketakutan campur semua mencekam. Sampai setiap kata tuh mau kita ucapin tuh kayak dia mahal sekali. Mahal untuk kita bilang. Karena Tuhan, kamu di mana? Seperti nggak jelas hidup ini. Tapi waktu itu tidak ada pilihan lain. Kita mau keluar nonton bisa mati atau kita di dalam. Kalau mereka serbu ya kita mati semua sama-sama. Tapi saya ingat itu kayak itu puzzle pertama yang datang untuk saya, kayak puzzle satu-satu. Itu merubah semuanya. Itu saya baru lihat ini penyembahan. Tapi waktu itu nggak ada rencana kalian menyanyi, mengucap kata itu kayak mahal banget untuk bilang kata itu mahal banget. Mahal banget. Nah, kondisi itu membuat kita ketemu apa sih penyembahan sebenarnya. Apa sih penyembahan? Bedanya kita menyembah yang lain. Waktu Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena Israel hidup di Mesir. Hidup dengan Allah yang ribuan banyaknya. Tuhan bawa mereka untuk bersihkan semua Allah itu. Tuhan cuma mau bilang, cuman saya. Nah, merubahnya bukan cuma dari Allah di Mesir pindah ke Allah Jehovah itu. Tapi berpindah tentang seluruh pandangan mereka, seluruh konsepnya gitu. Allah-Allah itu menakutkan. Allah-Allah itu mengancam gitu. Tuhan mau kasih tahu, gua Allah yang sayang sama lo. Kalian tahu Israel keluar dari Mesir sampai di Gunung Torsina dulu. Baru 10 hukum dikasih. 10 hukum itu punya Tuhan. 10 hukum itu Tuhan mau bilang gini loh. Itu bukan ancaman, itu bukan aturan yang bikin takut. Tapi 10 hukum itu sedang bilang gini. Saya mau mulai hari ini kamu dengan saya, kita punya hubungan yang baik sekali. Tuhan tidak kasih 10 hukum di Mesir. Mereka masih nyembah berhala. Artinya Tuhan tidak tunggu mereka baik dulu baru Tuhan kasih. Sama dengan kita. Yesus nggak tunggu kita baik dulu baru dia mati buat kita. Itu loh kalau kamu lihat perjanjian lama itu. Tuhan bawa keluar dulu. Tuhan tebus dulu. Bebasin mereka dari sebagai budak. Baru Tuhan kasih aturan-aturan. Ini caranya kamu ikut aku. Nah jadi saudara, penyembahan yang kita buat itu. Saya bilang kalau bisa itu jangan hilang. Kalau itu kayak mahal buat kita. Tapi kita tidak diajar dulu. Tapi waktu itu kita nyanyi seperti cuma mau bilang setiap jam ya Tuhan. Itu mahal buat ngomong kalimat itu. Tapi hari ini kalian perhatikan. Gak ada yang sia-sia dengan apa yang kalian saksi dari semua itu. Kalian saksi dari semua itu. Itu loh Tuhan yang kita sembah. Gak ada ancaman. Dia gak jahat. Tapi masih banyak konsep-konsep di dalam kita yang mengganggu. Seakan-akan
Kalau kamu salah, Tuhan. Bukan. Firman bilang tidak ada yang jahat dari Tuhan. Tidak ada. Kalau ada jahat sedikit pun. Sebelum mereka dulu. Coba pikirin. Kamu mungkin udah gak percaya orang. Kamu udah gak percaya siapapun. Bahkan mungkin pasanganmu kamu. Satu-satunya kamu bilang saya percaya cuman Tuhan yang saya mau kasih hidup saya di situ. Ternyata ada sedikit susupan masuk dalam pikiran. Tuhan salah. Tuhan bisa marah sama kamu. Tuhan bisa, bayangin, berarti dia cacat. Kepada siapa lagi kita mau percaya kalau gitu? Itu tipuannya iblis. Itu tipuan setan. Yang jahat semua dari setan. Setan pakai cara berpikir yang salah. Konsep yang salah. Untuk kamu terus terintimidasi. Saudara lihat itu. Makanya buat saya penyembahan sudah jadi obsesi. Karena hanya dengan penyembahan lah kita dibawa. Penyembahan membuat pertukaran hati terjadi. Kamu kasih hatimu buat Tuhan. Dan Tuhan curahkan hatinya juga buat kamu. Di situ semakin kamu tahu, semakin kamu bisa lihat. Dia Tuhan yang beda. Dia Tuhan yang beda. Waktu saya mulai tanya Tuhan, cari kehendaknya, apalah. Tentang kita mau kemana sih setelah 25 tahun ini. Pasal-pasal itu datang. Kayak tadi saya bilang, kita berubah jadi worship. Itu karena pasal pertama tuh itu. Saya masih ingat itu hari Sabtu, saya ingat sekali. Kenapa? Karena saya mau khotbah juga. Bohong. Bohongnya gini, hati dan mulut beda. Hati saya benci kok. Benci dengan semua. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Nah, tapi kan kalau khotbah mesti yang bagus dong ngomongnya kan. Nah, itu saya tahu banget. Itu munafik sekali. Nggak bisa bohong lah. Nah tapi sejak hari itu seperti Roh Kudus bilang, kalau kamu sudah nggak tahu lagi yang lain, kenapa kamu nggak menyembah? Menyembah tuh bukan bicara lagu atau musik, tapi ada satu usaha, satu keputusan yang sengaja dari saya pribadi bahwa saya ingin lebih dekat dengan dia. Nah dari situlah terbuka berturun. Nah, saya menghabiskan bertahun-tahun dengan tim worship ini sampai yang sekarang ini. Kalau bicara misi kita, gereja, saya lihat dalam konteks Indonesia, saya mesti persempit. Jangan kalau kegedean percuma, mesti persempit. Kita hidup di Indonesia. Pertama saya mau saudara ngerti, baca, nonton berita, panggung dunia sedang berubah. Panggung politik, ekonomi sedang berubah. Jangan main-main saudaraku. Dan secara dramatis eskalasinya naik dan terus berubah. Lalu gereja mau kemana? Gereja ini hasil dari perenungan saya. Hasil dari observasi dari semuanya. Gereja sedang bawa agendanya sendiri. Pakai nama Tuhan. Pakai nama ayat-ayat Alkitab. Tapi sebenarnya Tuhan tidak ada di situ. Yang kita bilang visi. Yang kita bilang semua. Benarkah itu? Gampang. Saya ambil contoh. Saya pernah waktu saya baru bertobat. Kira-kira 83, 84 saya bergabung dengan satu komunitas gereja namanya Maranatha Campus Ministry. Gereja itu punya visi change campus, change the world. Kalau kamu mau rubah dunia, kamu mesti rubah kampus. Menangkan kampus. Pemimpin yang 30 tahun ke depan, sekarang mereka ada di kampus. Wah itu saya duduk di situ dengan pikiran, masa sih saya nggak punya pengalaman apa-apa di sini. Nah, jadi kalau kamu nggak di situ, dibilang kamu keluar. Kami nggak butuh kamu di sini. Kamu jangan gereja di sini. Terang-terangan gitu ngomongnya. Nah, untuk saya bisa diterima sebagai jemaat, saya mesti ikut 2 kelas, lulus di 2 kelas. Yang pertama dibilang Foundation Class. Nah, kalau sekarang kita punya Kingdom Life, nah kayak gitu.
Kalau itu lulus, belum jadi jemaat. Ada kelas kedua yang namanya covenant life. Nah, covenant itu membentuk kita gereja ini benar-benar jadi keluarga, nggak bisa terpisahkan dengan apapun. Bahkan disimpulkan, covenant tidak bisa dihapus. Covenant cuman bisa dikhianati. Covenant itu diterjemahkan sebagai ikatan perjanjian. Jadi misalnya saya buat perjanjian dengan Riz, dengan Olop, dengan semua, bahwa kita punya covenant. Nah, itu nggak bisa dihapus. Dia cuma bisa dikhianati. Saya bisa mengkhianati Riz mengkhianati saya. Nah, makanya dibilang broken relation itu lebih dari bangkrut. Lebih dari bangkrut, itu sakit. Nah, di covenant itu, kalau ini dulu saja, kalau kamu punya pacar, kamu mesti putus dulu. Karena diajarin yang benar. Berdoa lagi, tanya Tuhan sampai peneguhannya dapat, gini. Wah, gitu. Jadi kalau orang nikah itu nikahnya kelihatan covenantnya gitu. Nah, itu saya ceritain buat saudara. Isi pelajarannya gini. Ada seorang bernama Lenin, komunis. Dia melatih 17 orang mahasiswa. Dia didik, dia ajar mereka tentang satu paham Marxis, paham komunis. Dia ajar mereka 20 tahun. Dan setelah itu mereka rebut satu bangsa jadi komunis namanya Uni Soviet. Hebat gak? Gak ada Roh Kudus. Gak pakai Yesus. 70 tahun kemudian 2/3 dari seluruh dunia dalam pengaruh komunis. Kalau saya bilang panggung dunia sedang berubah, saudara lihat itu baru satu komunis. Sekarang kita bicara yang lain-lain. Saya nggak usah sebut di sini. Saudara bisa lihat semuanya. Gereja berapa ratus tahun. Apa yang kita rubah? Kita katanya punya Roh Kudus, kita punya Yesus, kita punya semua. Itu sebabnya saya diingatkan kembali prinsip-prinsip itu. Gereja sedang berjalan dengan agendanya. Gereja pakai buku panduannya itu sejarah gereja itu sendiri. Bukan Alkitab. Kita pakai Alkitab untuk mendukung kita punya visi. Tapi bukan Alkitab yang utamanya. Cuman cari ayat, dukung saya punya visi. Kita bilang kata Tuhan. Nah, kalau kamu udah bilang kata Tuhan, siapa yang mau lawan? Itu. Jadi saya seperti definisi kembali semuanya. Gereja sedang bawa sejarah gereja. Kita ambil penggalan kebenaran. Nggak utuh, penggalannya aja saudaraku. Jadi dia terkontaminasi dengan prinsip-prinsip, dengan pandangan-pandangan kita seperti itu. Perspektif kita yang seperti itu. Tapi kita bilang ini Tuhan. Makanya Ambonda berubah. Tambah banyak, bukan tuayan, pindahan dari gereja lain. Bukan tuayan, bukan. Sementara yang lain, saya pakai tadi aja, komunis tadi. Mereka sudah rubah. Mereka bisa rubah satu bangsa. Kamu lihat itu. Wah, 25 tahun, ini tahun ke-25. Ada 3 hal. Pulau-pulau, kita mau, saya ambil konteks kita Indonesia. Saya nggak mau tahu dengan Amerika apapun, nggak mau. Kita aja, kita hidup di sini. Pulau-pulau. Kalau kita nggak datang, mereka yang datang. Mereka yang duduki. Ratusan tahun gereja di Papua. Lihat orang Papua. Sama kita juga gitu. Kita udah lama. Gitu. Om, tante, oma, opa dulu kan gitu. Kita merasa kita Kristen. Ik wil naar de kerk. Gitu. Ya kan? Ke gereja. Padahal Alkitab bilang kamu gereja. Kamu jadi gereja. Tapi kita aku ke gereja. Gitu.
Nah, itu. Saudara lihat itu semua. Itu yang saya bilang, mari kita jangan daur ulang lagi hal-hal itu. Jangan. Kita mau masuk kembali ke awal gereja, kita menjadi gereja yang Tuhan inginkan. Gereja yang orisinil. Ada kebutuhan besar untuk kita kembali ke situ. Tadi pulau-pulau. Yang kedua, saya sebut ini kaum Kedar. Sekali lagi, konteksnya sudah bangsa kita. Saya buka tadi di depan, saudara lihat panggung sudah berubah. Gitu. Ini benar, saudara. Gitu. Ada banyak hal yang saya menjaga, jangan ngomong di sini. Gitu. Dan yang ketiga, ini kalau nggak saya perhatiin dosa besar, namanya generasi. Mau maju, cuman ada satu jawaban, bangkitkan generasi. Kamu tua-tua aja, Chris. Titik. Pintar bukan karena tambah tua. Nah, pintar tuh cuman karena belajar. Persiapin anak-anak. Dosa besar adalah dosa tidak mempersiapkan generasi. Ini 25 tahun. Ini waktunya generasi mulai. Saya mau menjadi seperti as a father yang duduk dan menjaga, melihat anak-anak saya, menjaga satu pengajaran. Bukan tunggu gua sakit, setengah mati di rumah sakit, baru lu siapa yang ganti, mari kita doa puasa, siapa yang ganti. Bukan, saya tidak bilang saya pensiun. Tapi saya sedang mau bilang bahwa saya mau hidup, saya mau sehat, saya terus tiap hari olahraga, karena saya mau lihat janji Tuhan lewat anak-anak saya. Gitu. Nah, tapi jadi saudara diberkati, saudara lihat semua Joji melayani, Riz, John, saudara Olop melayani sini. Berapa tahun? Kamu kira kita dorong mereka tiba-tiba gitu? Setelah berapa tahun mereka naik ini? Saudara diberkati dengan pelayanan mereka. Mereka tidak prematur. Semua pelan-pelan. Saudara lihat satu-satu Tuhan proses. Gitu. Saudara lihat tadi Utat pimpin semua. Saudara pikir dia mendadak tiba-tiba kayak gitu? Mereka semua dari nol. Itu generasi. Masih ada lagi youth di bawah lagi yang saya bahkan udah nggak lihat. Kalau tiap hari di gereja saya lihat mereka lagi meeting. Saya lihat mereka meeting apa sih, kayak penting-penting banget gitu. Tapi Tuhan bilang memang penting, lu aja nggak ngerti gitu kan. Saya bilang iya sih gitu. Saudara lihat itu udah lapisan di bawah Riz lagi. Semua sudah lihat. Kalau mau lihat perubahan besar, nggak ada cara lain. Satu-satunya kasih tapi generasi yang mana? Yang memang disiapkan, bukan yang prematur. Iblis nggak bercanda, saudara. Iblis nggak takut kasih lu 10 miliar asal lu hancur, nggak takut dia. Dia nggak rugi. Punya dia dunia ini. Gitu. Nah, kalau saya bilang iblis, kamu bayangin ada orang kepala botak, pakai tanduk, pegang trisula, kan kamu pikirnya gitu. Itu kan Hollywood. Paulus memperkenalkan siapa Lucifer buat jemaat di Korintus. Angel of light. Malaikat terang. Saudara lihat itu. Itu saudara mesti lihat. Jadi yang saya mau bilang benar-benar bangga bahwa ini yang kita perlu persiapkan untuk melihat. Jadi panggung dunia sedang berubah. Gereja juga perlu. Nah, ini manual booknya. Kisah Rasul 15. Ayat 16 dan 17. Kemudian aku ini Tuhan di sini. Kemudian aku akan kembali. Nah, tahukah saudara, dia sedang mengingatkan peristiwa di perjanjian lama di zaman perjanjian baru. Ulang ya. Di sini penulis sedang kasih ingat satu peristiwa di perjanjian lama, tapi di zaman perjanjian baru. Nah, yang kasih ingat Tuhan. Tuhan bilang gini, aku akan kembali.
Dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Daud kan perjanjian lama. Dari semua kisah, dari Musa, Abraham, Elia, bla 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 bla, enggak ada satu yang Tuhan mau ambil lagi, cuman Daud. Tuhan nak panggil Elia yang kasih turun api, yang berhentiin hujan. Tuhan nak ambil Musa yang belah laut. Tuhan nak ambil Abraham. Semua enggak. Pikirin ini. Dari semua kisah, semua yang hebat-hebat di perjanjian lama, cuman satu yang Tuhan bilang, saya mau dia. Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Udah roboh kan? Gitu. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Pertanyaannya gini, apakah sorga sudah tidak ada ide lagi yang baru? Apakah Tuhan kehabisan ide? Tuhan tidak punya gagasan-gagasan yang keren gitu? Kenapa mesti pakai Daud punya? Itu kan zaman Daud. Udah roboh lagi. Tapi Tuhan yang bilang, aku yang akan membangun lagi. Nah, ini yang saya bilang kita mesti kembali ke pola orisinil. Gereja masa depan, pemerintahan gereja masa depan yang Tuhan mau. Dia yang bilang, dia mau bangun. Kalau itu terbangun, hasilnya ayat 17. Hasilnya, lihat. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Bayangin. Orang lain itu artinya yang belum kenal dia. Lihat, segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau pola Daud ini dibangun, bangsa-bangsa yang gak kenal Allah akan datang. Nah, kita puluhan tahun bangun siapa? Kita gak bangun Daud yang Yesus mau. Keren gak? Segala bangsa yang tidak mengenal Allah berubah statusnya, yang ku sebut milikku. Ini tuayan. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan. Jadi yang melakukan siapa? Bukan Kris, bukan Riz, firman. Waktu kamu hidup sesuai firman terjadi. Wah, ini dia. Ini keren. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih si Daud ini? Sampai Tuhan cari dia gitu. Ada satu kebutuhan besar di zaman ini. Gereja masa depan yang Tuhan mau adalah gereja yang siap menjadi tabut perjanjian di tengah-tengah gejolak dunia ini. Gereja yang siap jadi menara di tengah masa sukar. Yang sudah lewati satu masa ujian waktu, karena gereja dibangun untuk kekekalan. Daud sedang membukakan bahwa gereja adalah ekspresi Tuhan yang penuh kemuliaan di atas muka bumi. Bukan penuh yang lain, cuman penuh kemuliaan di atas muka bumi. Ada banyak gereja di kota ini, tapi apakah kota ini tahu ada Tuhan di gereja? Itu masalahnya. Gereja adalah instrumen yang membuat semua musuh Tuhan menjadi tumpuan kakinya. Daud membutuhkan 3 bulan sebelum dia memutuskan membawa kembali tabut itu ke kota yang dikenal dengan City of David. Itu dia. Nah, kualitas apa kira-kira yang Daud bangun sampai Tuhan merindukannya? Saya sudah bilang saudara, saya berapa kali kalau nyampein firman saya singgung itu. Saya bedah banyak literatur Daud, saudara. Saya cari bukunya atau penggalan-penggalan, saya cari. Yang nggak beda-beda jauh lah, satu dengan yang lain. Cuman yang di sini lebih expose hal ini, yang satu gitu. Penulis-penulisnya beda-beda. Kesimpulan saya cuman ini. Orang ini jatuh sesering dia berdiri. Gagal dalam banyak hal. Tidak memenuhi syarat. Anak yang biasa tertolak di rumahnya. Salah satu penafsir bilang begini, diragukan apakah Daud anak kandung atau anak pungut.
Dari Mazmurnya yang bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi itu masih diragukan. Tapi ini Daud yang model begini. Tapi saya mau kasih tahu, kabar baik buat kamu. Kamu lihat pilihan Tuhan, rencana Tuhan digenapi lewat orang-orang yang gak memenuhi syarat, yang tertolak, yang tidak masuk, yang semuanya. Kalau kamu mau Tuhan pakai, kabar baiknya gini, Tuhan gak butuh riwayat hidupmu. Tuhan gak butuh CV kamu. Pak Pendeta, saya gak bisa berdoa. Kabar baik, lu memenuhi syarat dipakai Tuhan. Pak, saya ayat aja gak tahu di mana. Itu syarat pertama kamu mau dipakai Tuhan tuh kayak gitu. Gak memenuhi. Yang dia punya, dia rindu Tuhan seperti burung pipit merindukan matahari. Itu, Tuhan tak tanya kamu mampu gak? Tuhan tanya kamu mau gak? Nah, ajaran yang salah dari gereja bertahun-tahun, kita gak bawa ini. Di Kisah Rasul bilang begini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukan janji buat pendeta. Itu janji buat semua orang percaya. Tapi kita bikin dia jadi kayak begitu khusus. I am the anointed one. Kamu belum pendeta, belum bisa. Kamu jauh-jauh aja. Kamu gak full time, belum. Kamu lihat, kita buat ini kapan? Kapan satu Ambon ini bisa diubah? Kalau cuma butuh ada satu orang yang diurapi di depan ini. Kamu lihat? Jadi kita seperti khusus. Cuman saya. Karena kita pakai perjanjian lama. Pilihan Tuhan. Kamu jangan dekat-dekat. 200 hasta kita jarak. Oke? Saya diurapi. Kamu bayangin? Itu yang kita bangun di gereja. Padahal saudara dan saya berbeda di fungsi. Kita semua hamba Tuhan. Kalau kamu gak hamba Tuhan, mau hamba siapa kamu? Kamu hamba Tuhan yang jadi dokter. Hamba Tuhan jadi pengusaha. Hamba Tuhan jadi politikus, jadi pemimpin. Itu keren. Kalau cuma dokter aja standar, biasa. Kamu kerja apa? Hamba Tuhan Pak, sambil jadi dokter. Hah? Sambil? Kamu sakit? Enggak, yang sakit kamu. Saya beneran. Dokternya sambil? Ya sambil. Kenapa? Karena kita sudah ajar yang lain, spesial. Cuma di kita nih yang di depan nih, yang di mimbar. Lu gak spesial. Kita buat orang bergantung sama hamba Tuhan. Dari doain rumah, doain lu sakit, sampai jerawat juga nanti lu cari hamba Tuhan. Nah. Ini waktunya, generasi ini, no. Mari saya bilang, saya gak basa-basi di sini. Kamu gak tahu banyak, memang gak perlu. Gak harus tahu dulu. Tapi dengar, kamu hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan ini. Kamu pikir iseng-iseng kamu lahir di zaman ini? Musa lihat penglihatannya, Yesaya lihat ini, Paulus lihat ini. Mereka udah mati, belum terlaksana. Kenapa? Kita yang membuat mewujud nyatakan semua penglihatan ini. Kamu hidup, kamu diizinkan Tuhan lahir, dibesarkan di zaman untuk menggenapi semua nubuatan ini. Saya sudah 3 tahun berpikir ini. Nah inilah kesempatan 25 tahun ini. Jadi saya pengen ini saatnya saya jadi berkat buat tubuh Kristus. Nah generasi ini mulai pelan-pelan mulai. Mari saya bilang. Energi saya dari kecil yatim piatu, susah, ada di jalan, jadi seniman, semana. Tapi itu energi yang bikin saya jadi seperti sekarang. Nah saya nggak bisa suruh generasi ini, Riz dan teman-teman, pakai energi saya. Nggak bisa. Nggak akan ada apa-apa di depan.
Tapi apa energi mereka? Di kampus, organisasi, ini, klub ini, klub itu energi mereka yang bikin mereka jadi gini. Nah, waktu nanti Tuhan pakai mereka lebih bagus dari saya. Kalau standarnya saya namanya mundur. Pemimpin masa depan selalu harus one step ahead, selalu, nggak bisa sama dong, nggak bisa. Itu nggak maju namanya. Lihat itu. Nah, perlu dapat wahyu, kalau enggak kita akan lain. Ini perlu duduk dan perlu lihat hal-hal seperti ini. Nah, lihat. Ini yang nanti ke depan Saudara. Kalau Saudara jadi pemimpin, Saudara jadi gubernur, Saudara mesti dengan wahyu ini. Apa wahyunya? Menjadi pemimpin dalam kerajaan Allah adalah mensejahterakan rakyat. Sederhana. Bukan kejar posisi, kedudukan. Kamu jangan takut hilang kedudukan. Tapi kalau kamu dapat kesempatan, mesti cuma ada satu di otak kamu, mensejahterakan rakyat. Itu hatinya Tuhan. Kalau kamu cuma kejar posisi, sebenarnya kamu gak percaya Tuhan. Kamu pikir ini satu-satunya jaminan hidupmu. Nah, gereja juga gitu. Nah, ini yang perlu dirombak. Kualitas apa sih yang Daud bangun dengan Tuhan? Kualitas namanya hubungan Bapa dan anak. Semua orang pengen Tuhan kayak raja yang perkasa. Daud cuma bilang ini, Tuhanlah gembalaku. Sederhana banget. Kenapa? Karena dia gembala. Daud bilang ini, Tuhan gembalaku, tekan kekurangan aku. Itu cukup buat dia. Semua pengen Tuhannya kayak halilintar, kayak Tuhan enggak. Dia gembala yang bawa aku ke air yang tenang. Lihat gak tuh? Nah, ini yang tidak dilihat orang. Orang lihat kegagalannya. Tapi orang gak lihat. Tuhan lihat yang orang gak lihat. Tuhan lihat yang orang gak lihat. Sementara dia cuma berpikir, saya hanya anak gembala miskin di Bethlehem. Tuhan kirim nabi datang ke sana. Kamu tahu Daud karena ada Alkitab. 3000 tahun lalu siapa yang tahu Daud? Bahkan Samuel perlu dikasih tahu sama Tuhan ke Bethlehem. Nah, waktu dia bilang ke Bethlehem karena nabi tidak datang ke Bethlehem. Tuhan perlu intervensi bilang buat Samuel, kamu ke Bethlehem cari keluarga Isai. Nah, harus dikasih tahu namanya. Dari dia, anak-anaknya saya mau ambil jadi raja. Luar biasa. Sementara dia cuma pikir saya anak gagal, anak gembala miskin. Tuhan kirim nabi untuk tunjuk dia, kasih tahu destininya. There is a king inside of you. Ada raja di dalam kamu. Tapi waktu Tuhan kasih tahu Daud jadi raja, Tuhan juga nggak kasih tahu nanti lu mau dibunuh. Enggak. Itu satu proses. Nanti lu dikejar-kejar, lu hidup di goa namanya Adulam. Enggak dikasih tahu peta itu. Cuma dibilang ini, ada raja di dalam kamu. Tuhan kasih mimpi buat Yusuf. Mimpinya waduh aujubile. Nah, bayangin. Bapaknya sembah dia, kakak-kakaknya sembah dia. Sampai mereka cemburu. Kadang-kadang orang marah karena lu cerita visi lu. Yang bisa bunuh kamu punya mimpi cuman orang yang paling dekat dengan kamu. Bukan yang jauh sana. Yang bunuh Yusuf kakak-kakaknya, bukan yang lain. Kenapa? Karena mimpinya terlalu gede. Bulan bintang sujud menyembah. Wih, siapa lah. Kamu lihat loh, salahnya dia cerita. Makanya jangan apa-apa main cerita. Tuhan kasih mimpi, tapi Tuhan gak kasih tahu. Nanti lu dijual ke Mesir. Nanti lu masuk penjara. Enggak dikasih tahu seperti itu. Wow. Dengar saudaraku. Gereja yang punya kualitas ini.
1 Tawari 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini apa coba? Ini hubungan. Ini bicara penyembahan. Ini dia. Wow. Penyembahan profetis adalah penyembahan yang menembus aturan-aturan baku. Aturan-aturan agama perlu ditembus itu. Penyembahan yang menembus ruang maha suci. Memanifestasikan hadirat kasih kuasa. Sehingga orang akan berteriak, kota ini akan ribut. Mari ada Allah di tengah-tengah mereka. Udah ke gereja itu belum? Kenapa khotbahnya bagus ya? Aduh biasa, khotbah cuma komplimen. Kenapa ada? Enggak, biasa aja. Lalu kenapa dong? Ada Tuhan. Nah. Udahlah, dulu datang, habis worship kamu pulang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah dengar khotbahnya. Berikutnya, kota, pemerintah, swasta akan bilang gini, weh, kamu mau cari pembantu, mau cari supir, mau cari suster, mau cari pegawai ke gereja itu. Ini loh, ini. Bukan KKR, itu Amerika. Bukan KKR, no. KKR, revival, kuasa Allah nyata, pengkhotbah pendeta Kris Manusama, itu bukan KKR. Itu cuma mau kasih tahu, jangan lupa Kris Manusama tuh masih ada. Jadi jangan bikin gitu-gitu. Mari saudaraku. Penyembahan luar biasa saudara. Saya terobsesi, saya cerita tentang kalian kemana-mana. Kemanapun, saya jalan dengan satu pesan. Sudah, kerusuhan itu merubah saya. Saya Kris satu pesan. Orang gak undang saya untuk bicara leadership. Gak undang saya untuk bicara parenting. Gak bicara tentang apa, no. Satu, kalau undang Kris, worship. Saya mau khotbah kelinci, mau khotbah duit, mau khotbah, saya pasti ngomong worship. Itu sudah obsesi buat saya. Saya cerita tentang apa yang saudara buat di kota-kota yang saya pergi. Kalau kamu ke Ambon, front office-nya cuma worship. Saya nggak tahu banyak. Ini dia. Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhan yang berkuasa memerintah bangsa-bangsa. Saudara, ini Mazmur tentang bangsa-bangsa. Tidak, kalau saudara bilang, ini seperti tidak tepat keluar dari mulut seorang Daud Yahudi. Karena Yahudi bangsa yang paling rasis. Yang tidak pernah mau lihat bangsa-bangsa lain. Tidak anggap itu tidak kudus, itu najis, itu kafir, didoakan pun tidak layak. Israel itu rasis saudara. Tapi bagaimana dalam penyembahan Tuhan bisa kasih wahyu buat Daud tentang bangsa-bangsa. Ayat 30. Semua orang besar akan sujud di hadapannya. Semua manusia fana akan sujud menyembah dia. Bukan karena khotbah. Dunia bosan dengar khotbah. Dunia letih dengar khotbah. Dunia sudah lelah dengar khotbah. Dunia mau bukti, ada gak kuasa yang bisa merubah saya punya masalah hidup. Dalam banyak hal kamu gak butuh nasihat, kamu butuh keajaiban. Ini penting banget. Inisiatif penyembahan membawa bangsa-bangsa di hadapan Allah. Itu menyukakan, Daud diwahyukan tentang bangsa-bangsa sujud menyembah. Wow, saya ulangi pakai bahasa sehari-hari Kisah Rasul 15 tadi. Ya, ayat 16. Aku akan datang lagi kata Tuhan. Aku akan membangun kembali rumah Daud yang sudah roboh. Dan memperbaiki runtuhannya. Lalu menegakkannya kembali. Ini gereja yang Tuhan mau. Saya mau bilang buat saudara, siapa sih Daud ini?
hanya ada 3 orang yang dapat sertifikat dari sorga. Isinya berkenan kepada Allah. Bukan Musa, di perjanjian lama cuma 2. Daud dan Henok. Itu berkenan kepada Allah. Tadi saya sudah jelas siapa Daud. Gagal dan banyak hal. Henok apalagi? Kamu pernah baca Henok punya pelayanan? Kalian pernah tahu Henok bikin apa? Pernahkah Henok menyanyi di depan orang banyak, berkhotbah? Henok bikin apa? Nabi kah dia? Saudaraku, nama Henok tidak ada, tapi dia dapat sertifikat itu. Apa yang Henok buat? Dicatat oleh Alkitab cuma 1. And Enoch walk with God. Cuma berjalan dengan Tuhan. Cuma jalan-jalan dapat sertifikat. Nggak bikin yang lain. Nggak buat mujizat. Nggak buat. Orang pertama yang tidak mati. Dunia sudah berdosa loh. Manusia pertama di bumi yang tidak mati. Terangkat hidup-hidup. Berjalan 300 tahun dengan Tuhan. Enoch. Nggak bikin apa-apa. Daud kita lihat kegagalannya. 2 di perjanjian lama. Di perjanjian baru cuma 1. Yesus. Inilah anak yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Mereka bertiga disejajarkan. Kiranya rohmu bisa tangkap ini. Kenapa saya bangun ini? Mari kita bangun yang dibilang Pondok Daud. Apa itu hubungan? Menyembah saudaraku. Menyembah dia. Wow. Terus Mazmur 20 ayat 4. Penyembahan intim menghasilkan persekutuan. Keintiman, mari saya bilang, buah dari keintiman adalah pertukaran hati. Dalam penyembahan yang intim, kamu curahkan hatimu, kamu serahkan hatimu, Bapa mencurahkan isi hatinya kepada kita. Keren gak? Mazmur 20 ayat 4, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah itu kayak gini, waktu sejenak untuk renungkan, bener gak? Tuhan ingat gak? Gitu. Makanya dalam penyembahan saya gak mau ada motivator, omong-omong kebanyakan. Karena ada waktu jeda untuk berapa bar dalam istilah musik. Hanya beberapa bar yang tenang, hanya dengar chord. Dengan itu seakan-akan lagu yang baru kamu ucapkan, direnungkan lagi sebentar. Kekuatannya akan muncul di situ. Itu dia. Tuhan mengingat, Daud bilang gitu. Daud menghubungkan persembahan, pemberian semua sebagai penyembahan, penghormatan kepada Tuhan. Gitu. Satu kurban yang keluar yang tidak biasa. Kenapa mesti bilang persembahan iman? Karena kita melangkah keluar dalam iman untuk memberikannya. Dalam sabat ini saya jumpa hamba Tuhan yang bertanya, ngobrol sama saya, apa kamu sabat buat apa gini, lalu kamu dapat apa? Ya kita ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang gini, mana yang penting Chris? Misi apa worship? Karena ini juga sarjana teologi, saya mesti pelan-pelan mikir dulu kan, jangan main ngomong aja. Gitu. Saya diam sebentar. Karena dia bilang gini, misi itu hati Tuhan. Hati Tuhan ada untuk bangsa-bangsa, untuk jiwa. Saya diam. Roh Kudus itu guru agung, saudara. Hanya berapa detik saya balik jawab dia. Saya bilang, betul, misi hati Tuhan. Bagaimana kamu bisa dapat hatinya Tuhan kalau enggak kamu kenal dia? Kalau kamu enggak punya hubungan dengan dia? Kenapa saya terobsesi dengan worship? Dari worship kita dapat hatinya. Kita jangkau. Daud sudah bilang, biarlah bangsa-bangsa duduk sujud menyembahmu. Diakui itu. Ini loh saudara. Kita jadi apa? The singing church. Kamu masuk, datang ke sini. Wow. Bahkan bila perlu nggak ada basa-basi. Kebaktian kamu duduk, atmosfer sudah, semua worship, suasana sudah, nggak ada basa-basi.
Saya mau tetap kembali ke firman ini. Bahwa mari kita worship Dia. Ada satu yang bikin Tuhan ingat dengan pemberian, dengan persembahan. Yaitu seorang pelacur yang datang pecahin buli-buli di depan kaki Yesus. Pesta ini cuma laki-laki. Gak boleh ada perempuan. Dan adat Yahudi, kalau kita datang di pesta, kamu mesti basuh kaki. Kalau status kamu tinggi, status sosial kamu terhormat, tuan rumah akan cuci kakimu. Kalau kamu middle class, pembantu yang akan cuci. Kalau kamu biasa-biasa, cuci sendiri. Tapi mesti cuci kaki. Tahukah saudara siapa yang cuci kaki Yesus? Gak ada. Kenapa? Anak tukang kayu. Kenapa dia diundang? Karena dia buat mujizat di luar. Sensasinya besar. Yuk undang dia. Tapi waktu dia datang, gak ada yang cuci kaki. Begitu dia masuk, sementara pesta berlangsung, perempuan nyelondong. Dan semua orang di situ tahu siapa perempuan ini. Perempuan tidak terhormat, bikin malu, dan tuan rumah juga malu. Sampai lari ke depan. Kita terjemahin modern aja. Coba tanya security di depan. Gitu. Tadi saya bilang security-nya namanya Boy. Nah gitu. Boy, siapa kasih dia masuk? Dia masuk sendiri Pak. Kenapa sih kasih masuk? Dia cuma bilang 2 kata. Dia bilang apa? Excuse me. Dan kamu tahu yang ada bukan apa? Kritikan semuanya. Kamu sedang mau tabrak hal-hal. Kamu sedang mau menabrak. Kamu siap untuk itu. Ini gereja apalah ini. Nah, dia semua kritik. Lebih murid-murid lebih kritik lagi. Semua. Yakobus, Yohanes, Andreas semua bicara di situ. Tuhan tahu gak perempuan ini siapa sih? Karena dia pecahin buli-bulinya. Harum satu ruangan. Dia buka rambutnya. Semua. Udahlah. Bisa didramatisir habis-habisan. Petrus bilang gini, dia pelacur kan? Yohanes tanya, kok saya tahu? Kamu lihat. Tapi kamu lihat Tuhan bikin apa? Apakah Tuhan bilang gini? Kamu udah ikut Kingdom Life? KM siapa? Enggak. Itu agama tuh bawa kita kayak gitu. Kamu harus layak dulu. Tuhan lihat ya. Satu kata Yesus di Yohanes menulis. Yesus cuma bilang gini. Perempuan, dosamu diampuni. Kamu lihat nilai penyembahan. Dia datang berdosa, pulang kudus. Dan Tuhan bilang, kemanapun Injil ini diberitakan, perempuan ini tetap disebut. Artinya gini, Tuhan mengenang satu pemberian kamu tuh. Tuhan ingat, itu yang Daud tulis di Mazmurnya tadi. Nah mari saya bilang buat saudara, tapi tenang, apa yang bikin heboh bukan itu. Yang bikin heboh begini saudara, keharumannya. Buli-bulinya tidak harum. Maria gak berusaha membuat buli-bulinya harum. Tapi waktu buli-bulinya dipecahkan, keharuman itu keluar. Kalau kita cuma tertarik dengan penampilan luar, semua yang agamawi, tidak pernah ada keharuman yang keluar sekalipun gereja udah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita semua bersedia pecahkan buli-buli kita, semua yang luar pecahkan, maka spirit, soul and body, maka yang dari dalam akan keluar, itulah keharuman yang akan keluar. Kalau kamu cuma memberi supaya dikit lihat orang, supaya semua enggak jadi harum. Saya mau bilang buat saudara. Tapi kalau dibilang iman artinya satu yang keluar, yang perlu iman untuk kita beri. Maka itu akan harum. Tempat itu akan harum. Karena nanti enggak ada yang tepuk dada. Semua tahu itu pekerjaan iman. Itu Tuhan. Itu Tuhan yang menggerakkan kita semuanya. Ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat.
kita cuma tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa persembahan yang terbaik? Sebelum Tuhan minta dari kita, Tuhan sudah beri. Yesus mati buat kita. Sering kita bilang Tuhan dah sayang saya. Kamu cacat logika ngomong begitu. Tuhan kasih saya penyakit. Tuhan yang bikin saya bangkrut. Restoran saya nggak laku. Tuhan, oke, dirohanin. Tuhan izinkan. Kamu senang bilang Tuhan jahat. Alkitab bilang tidak ada yang jahat dari Tuhan. Semua yang jahat datang dari si iblis. Nggak mungkin. Bayangin dia mati buat kamu. Habis itu dia kasih kamu penyakit. Itu nggak masuk akal. Dia bilang Kristus miskin supaya kamu menjadi kaya. Bagaimana dia mau bikin kamu miskin lagi? Dia menanggung segala penderitaanmu supaya kamu sehat. Tapi kamu bilang Tuhan yang kasih saya penyakit. Tuhan izinkan saya sakit kanker Pak, supaya saya rendah hati. Emang semua orang sakit kanker rendah hati gitu? Maki-maki Tuhan malah banyak. Itu cacat logika. Gak ada yang jahat dari Tuhan. Rumah kebakar, toko kebakar, Tuhan. Kalau pendeta, kamu punya perpuluhan betul gak? Kurang ajar tuh. Kamu pikir Tuhan bos mafia gitu, kalau lu gak bayar uang keamanan, gue bakar lu punya rumah. Kita turunin Tuhan derajatnya begitu rendah dalam persoalan-persoalan kita. Dia Tuhan yang baik, saudara. Amen. Dia Tuhan yang baik. Mari saudara, saya gak basa-basi, saya sudah cerita terlalu banyak di luar tentang kalian. Buat saya tadi momentum itu tadi. Gak mungkin kita suruh ulang. Kecuali Tuhan itu momentum. Tapi saya tiba-tiba mundur sekian belas tahun, 90 tahun. Teringat masa itu. Kita nyanyi. Mahal mau ucapin tuh kata-kata ampun. Mahal banget. Nah itu jaga itu. Itu jaga saudara. Karena Daud pakai mazmur ini. Tuhan mengingat. Saudara kenapa Daud sampai dibilang kenapa Tuhan tidak bunuh dia? Dia langgar peraturan yang paling menentukan. Dia ganti korban bakaran dengan sacrifice of praise. Dan Tuhan tidak bunuh dia. Kenapa? Itu spontanitas hubungan cinta dengan Tuhan. Makanya di Kisah Rasul bilang ini, aku rindu, aku mau bangun kembali yang udah roboh. Biar runtuh, aku bangun, aku tegakkan, aku rindu. Waktu itu dibangun, semua orang lain mencari aku.